Kalau beneran cinta ya kamu juga harus bisa menerima semua kekurangan aku. Jadi kesimpulannya, definisi benar-benar mencintai seseorang versi society adalah ketika kita bisa ridho dengan hal-hal kurang baik yang dilakukan oleh calon pasangan kita gitu. Sebetulnya monolog ini udah selesai aku tulis selama safar 5 hari kemarin. It took me hours to finish and written within 3 cities. Senin pagi ini pas aku mau ngerekam, kodarullah tulisannya hilang semua dong. Seingatku feature auto save-nya sih jalan ya. Tapi entah kenapa kok nggak ke save sedikit pun. Dan pas aku buka laptop, desktop ini dalam keadaan baru restart. Padahal semalam cuma aku sleep doang. Anywho, ini bukan pertama kalinya kejadian tulisan aku hilang pas udah mau ngerekam monolog. Kalau dulu sih stres banget ya. Kesel, pengen marah, nggak mood. Kalau sekarang mah alhamdulillah dibawa santai aja. Tetap husnuzon. Mikirnya gini, oh mungkin ada yang Allah nggak ridho sama skripku kemarin. Khalas, nggak perlu inget-inget apa isi tulisan kemarin. Because trust me, it's really hard to match the whole writing vibes. Jadi kosongkan pikiran dan mulai lagi dengan tulisan yang baru. So what you're about to hear is actually my second thoughts about today's topic. Kekurangan. Ada sebuah kalimat within our society yang menurutku agak aneh. Yang dari zaman SMP dan sampai sekarang masih sulit untuk bisa aku terima. Yaitu, Kalau kamu benar-benar mencintai aku, kamu harus bisa menerima aku apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Lah kenapa aneh adanya? Kan emang kayak gitu. Katanya cinta. Masa cuma mau nerima kelebihannya aja? Padahal kekurangan kan sepaket sama kelebihan. gini loh. Yang namanya kekurangan itu kan identik dengan sesuatu yang gak baik ya. Kalau sesuatu yang baik namanya kelebihan dong. Sekarang ini ada gak sih orang yang bilang, Kekurangan dia tuh orangnya sabar, pengertian, perhatian, setia, bertanggung jawab. gak ada kan? Yang ada mah, Kekurangan dia tuh orangnya emosional, nggak peka, cuek, suka selingkuh, nggak bertanggung jawab. sampai sini kita setuju ya. Nah yang bikin aku aneh sama kalimat apa adanya tadi adalah, kenapa kita jadi memaksa orang yang akan menjadi pasangan hidup kita untuk bisa menerima sesuatu yang gak baik dari diri kita? Atau kenapa kita jadi dipaksa untuk bisa menerima sesuatu yang gak baik dari diri orang yang akan menjadi pasangan hidup kita? Semuanya atas nama, kalau kamu benar-benar mencintai aku. Berarti bisa dong disimpulkan kalau definisi benar-benar mencintai seseorang versi society adalah ketika kita bisa ridho dengan hal-hal kurang baik yang dilakukan oleh pasangan atau calon pasangan kita. Mencintai seseorang apa adanya kan? Aku akan ambil contoh diriku sendiri as usual. Kalau di voting nih, apa kekurangan terbesarku? Aku yakin ibu, bapak, dan adik akan sebulat suara bilang dia susah untuk minta maaf padahal dia yang bikin salah. Bukan berarti cuma itu ya kekuranganku, tapi itu yang paling top of mind lah buat mereka. Aku nggak akan ngeles atau cari-cari pembenaran akan hal itu. Aku tuh struggling banget untuk bisa minta maaf atas kesalahan aku, terutama ke keluarga inti. Parah banget kan? Kalau ke orang lain yang nggak ada hubungan batin sih gampang aja gitu. Ke teman, ke atasan, even to random people on the public places. Tapi kalau sama keluarga, kayak ada rasa gengsi yang gede banget gitu entah kenapa. Kayak ngerasa kalah atau ngerasa nggak ada harga diri aja gitu mengucapkan kata maaf. Mending aku besoknya langsung bersikap baik ke bapak, ibu, atau adik daripada harus minta maaf. Ini semua persis kayak bapak. Qadarullah dalam perjalanan hidup, Allah pertemukan aku dengan orang-orang yang sulit untuk meminta maaf saat mereka menyakiti perasaan aku. Saat aku bahkan udah dengan jelas nih bilang ke mereka bahwa, apa yang lo lakuin ke gue itu menyakiti hati gue loh. Udah bukan kode-kode lagi ya. Tapi tetap aja, for some reason mereka nggak bisa minta maaf. Dan itu makin nyakitin hati banget ternyata. Walaupun habis itu ya mereka ngebaik-baikin aku. Tapi tetap aja rasanya masih ada yang ganjel. Di situ aku mulai sadar, oh ternyata tuh gini ya rasanya berinteraksi dengan orang yang susah untuk minta maaf. Terus awalnya aku cuma mikir gini, oke, kalau aku nggak mau diginiin sama orang, ya aku nggak boleh giniin orang. Gitu kan rule of thumb-nya, imbal balik dengan sesama manusia. Alhamdulillah setelah Allah mudahkan aku untuk pelan-pelan belajar ngaji, aku mendengar hadis ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda,
Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di surga? Mereka menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wanita yang penyayang lagi subur, apabila ia marah atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, ia berkata, ini tanganku di atas tanganmu, mataku tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridho. Hadis riwayat At-Tabrani. Kalimat atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, it doesn't matter who's right or wrong. Istri yang disebut dalam hadis di atas meminta maaf terlebih dahulu pada suaminya hingga suaminya ridho. Terus aku mikir, kalau aku tetap mempertahankan kekuranganku yang susah minta maaf tadi, berapa banyak pahala yang aku lewatkan dalam pernikahan nanti coba? Melewatkan pahala itu satu hal ya. Memanen dosa karena suamiku nanti enggak ridho dengan sifatku yang susah minta maaf, it's a whole other level. Mulai saat itu mindsetku berubah. Aku gak mau bertahan dengan kekuranganku ini bukan karena aku gak mau orang lain melakukan itu ke aku. Tapi karena aku mau jadi manusia yang lebih baik lagi supaya Allah ridho dan supaya suamiku kelak ridho. Apakah sejak saat itu aku bisa langsung dengan mudahnya minta maaf sama bapak, ibu, dan adik? Oh tentu tidak. Kadang masih sulit dan merasa terpaksa. Tapi aku tidak lagi banyak alasan untuk membenarkan sifatku atau kekuranganku itu. Walaupun kadang masih belum bisa langsung minta maaf saat itu juga, tapi gak aku tunda sampai ganti hari. Dari mindset kalau minta maaf duluan berarti kalah, berubah ke mindset minta maaf duluan asal ikhlas, bisa bonus pahala. Kalimat pengkondisian tadi, kalau emang benar cinta berarti harus menerima semua kekurangannya, menghasilkan sekelompok orang yang mengglorifikasi sifat buruk atau kekurangan mereka. Banyak aku temui perempuan yang dengan bangganya bilang, Aku ini posesif, ngabekan gak jelas, moody, boros, dan mageran. dan gak ada kalimat penyerta lainnya semisal, Tapi aku lagi berusaha untuk berubah karena aku tahu itu semua benarnya gak baik. enggak. Jadi laki-laki yang mau sama dia, ya harus mau terima semua itu. Suka pengen banget nanya sama mereka, Mbak, kalau ada laki-laki posesif, ngambekan, gak jelas, moody, gak bisa ngatur keuangan dan mageran, emang kamu mau? Udah hampir bisa dipastikan dia gak akan mau kan? Lah terus apa yang membuat dia berpikir bahwa ada laki-laki yang mau dengan semua kekurangan dia itu? Walaupun gak bisa dipungkiri ya, entah kenapa banyak juga laki-laki zaman sekarang yang suka sama tipe seperti ini. Tapi ya itu, ujung-ujungnya bubar jalan dengan alasan, Ya awal-awal sih oke, tapi lama-lama siapa yang bisa tahan coba? enggak sedikit juga laki-laki yang dengan bangganya bilang, Aku ini orangnya keras. bukan tegas ya, tapi keras. Terus kadang nggak bisa kontrol emosi. Orangnya meledak-ledak. Dan nggak bisa lembut ngomongnya kalau udah nggak suka. Soalnya aku tuh AB. Maksudnya golongan darah AB gitu. Jadi udah watak dari lahir lah. Pertanyaan yang sama juga pengen aku ajukan. Emang mau kalau dapat perempuan yang sifatnya begitu? Golongan darah, zodiak, shio, angka lahir, dan weton sekalipun gak akan masuk di akalku untuk dijadikan pembenaran, pembelaan, atau justifikasi dari kekurangan yang kita miliki. I'm so sorry, but it's just ridiculous. Kalau itu dijadikan acuan, enak dong yang golongan darah, zodiak, shio, angka lahir, dan weton yang punya sifat bawaan dari orok mudah marah. Tiap kali ada orang yang ngingetin untuk berubah, tinggal bilang aja, Kamu tahu kan wetonku apa? Kliwon. Ya ini watakku. Oh iya sih kamu kliwon ya? Maaf aku lupa. Yaudah gak apa-apa marah-marah kalau gitu. see how ridiculous it is? Tapi gimana caranya kita tahu kekurangan kita? Well, I'm not an expert in this, jadi aku cuma bisa share pengalaman pribadi. Satu, kita harus jadi gelas kosong dulu. Maksudnya kita emang bener-bener mau muhasabah diri, nggak sedang dalam fase denial gitu. Dua, tuliskan semua sifat yang ada pada diri kita. Jangan dulu dikategorikan sifat baik atau sifat buruk. Tulis aja semua and take your time. It's okay kalau butuh waktu beberapa hari untuk ngelis ini. Yang ketiga, cocokin sama syariat Islam. Mana yang Allah dan Rasulnya puji dan mana yang Allah dan Rasulnya larang. 4. Setelah itu baru masukkan ke dua kategori. Mana yang sifat baik dan mana yang sifat buruk. Yang terakhir, yang baik dipertahankan, yang buruk ya diubah. Kenapa aku bilang di poin kedua jangan dibuat kategori sifat baik dan sifat buruk dulu? Karena ada sifat yang kita kira baik, ternyata itu buruk menurut syariat. Dan ada sifat yang kita kira buruk, ternyata itu baik menurut syariat. Contohnya nih,
ramah. Sebagai rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi adat dan budaya, sifat ramah adalah salah satu kelebihan kita, bukan? Tapi itu bisa menjadi kekurangan kalau keramahan kita tidak sesuai dengan syariat. Syariat Islam sudah sangat jelas mengatur interaksi antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Gak bisa dong atas nama keramahan terus kita sembarangan ngobrol tanpa ada uzur syar'i, touching-touching, cipika-cipiki, hugging-hugging, hahaha sama non mahram. Contoh yang sebaliknya, marah. Gak ada seorang perempuan yang bermimpi dan berdoa untuk bisa menikah dengan lelaki yang mudah marah kan? Marah selalu dipukul rata sebagai sifat yang buruk. Tapi tahu nggak? Kalau dalam syariat Islam, marah itu dibolehkan. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah karena urusan diri pribadi beliau. Kecuali jika dilanggar batasan syariat Allah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan marah dengan pelanggaran tersebut karena Allah. Inilah marah yang terpuji dalam Islam. Marah karena Allah Ta'ala, yaitu marah dan tidak ridho ketika perintah dan larangan Allah Ta'ala dilanggar oleh manusia. Inilah akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu ridho dengan apa yang Allah ridhoi dalam Al-Quran dan benci atau marah dengan apa yang dicela oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Potongan artikel tadi aku ambil dari website muslim.or.id dengan judul Atasi Marahmu, Gapai Ridho Robmu. Jadi acuan kita itu apa kata Allah dan apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bukan apa kata society. Well, what I'm trying to say is, kenapa kita berharap orang lain bisa menerima sifat buruk atau kekurangan kita, padahal kita sendiri nggak mau diperlakukan sedemikian rupa oleh orang lain? Kenapa kita sulit sekali membuang sifat-sifat tersebut? Kenapa dibawa terus gitu? Dari zaman entah kapan sampai sekarang. Sampai menikah, bahkan ada yang sampai dibawa mati. Kenapa sulit sekali untuk berubah bahkan ketika orang di sekeliling kita tersakiti hatinya dengan perbuatan kita? Bukankah cinta itu memberikan yang terbaik? Ingat nggak waktu berhadapan dengan orang HR atau pas nulis CV, terus disuruh nyebutin kelebihan dan kekurangan kita. Habis itu suatu hari kita dipanggil sama atasan karena suatu kesalahan yang kita buat. Atasan negur kita dengan bilang, report kamu tuh salah-salah, kok nggak teliti sih? Dan saya perhatiin juga performa kamu agak menurun akhir-akhir ini. Terus mungkin gak sih kita jawab, Ya saya orangnya emang gitu Pak sifatnya, teledor dan mageran. Kan saya udah tulis di CV dulu kekurangan saya. Kok sekarang malah jadi masalah gini? nggak mungkin kan? Pasti langsung minta maaf dan janji akan memperbaiki semuanya dan jadi lebih baik ke depannya. Supaya nggak dipecat, supaya bisa naik jabatan, supaya bisa dapat gaji yang lebih besar. Lalu kenapa saat bapak, ibu, saudara kandung, dan yang udah menikah saat suami atau istrinya negur dengan baik atas kesalahan dan sifat buruk kita, atau bahkan merasa tersakiti karenanya, kita malah meminta untuk dicintai apa adanya. Malah denial dan berujung pada perdebatan tanpa akhir. Apa nggak pengen bisa dapat pahala? Nggak butuh gitu sama ridho Allah. Buat aku, menikah dengan seseorang itu bukan tentang menerima semua kelebihan dan kekurangannya, tapi tentang menerima semua kelebihannya dan saling membantu dalam memperbaiki kekurangan satu sama lain agar bisa menggapai ridho Allah dan bisa berkumpul kembali di jannah kelak.